Alhamdulillah, insyaAllah kita mulai dengan adalah urut yang pertama. Yang pertama adalah isi pertanyaan pada zaman modern sekarang ini. Untuk menentukan nasab seseorang anak, sering kalau ada hal-hal yang tidak jelas untuk maklumi, untuk menentukan nasab sering dilakukan dengan cara adalah lakukan tes DNA. Hana muthawayah, tipuana. Adapun dengan jalan kecelakaan, tipuana dan tipuaya. Bagaimana keakuratan tes DNA ini? Apakah bisa menjadi landasan hukum serta Islam dan hukum secara Islam? Artinya, sirra manusia yang dipelahir oleh Allah yang hana jelas sawayah. Kemudian untuk melakukan kemana nisbah nasab. Yang pertama untuk sah nasabnya, sah hukum yang mengikat dengan nasab. Apabila hal tersebut hana menemu keterangan yang paling jelas, maka akhirnya dilakukanlah untuk dapat mengetahui dengan dia lakukan tes DNA, periksa apakah darah, apakah hijau, apakah O. Lalu yang merupakan pertanyaan, bila tanya dapat dihasilkan dengan tes tersebut, kebenaran dan keakuratan tes DNA untuk menyebut nasab seberapa persen ada kebenarannya. Inilah yang merupakan materi pertama. Dan hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia sebagai orang yang tertua di dalam pemateri, Abu Haji Muhammad Ismi atau kepada Abu Madinah. Mohon Abu memberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Untuk menyingkatkan waktu, karena waktu 20 menit, 25 menit saja, semua penghormatan dan takdiman kita perserahkan kepada yang telah tersebut tadi. Kami tidak mengulangi lagi. Kemudian yang kedua, saya barusan keluar dari rumah sakit, baru 2 hari, rumah sakit Zainal Abidin. Tetapi karena mengingat acara ini sangat penting dilaksanakan di tempat ini, saya kuatkan badan hingga tampil di sini, dapat memberi materi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini juga menghabiskan waktu sampai hampir 5 menit. Judul yang diberikan kepada saya yaitu pertanyaan, apakah tes DNA itu menjadi dasar hukum dalam Islam, akurat atau tidak? DNA, wa ma adraka ma DNA? Tahukah kamu apa DNA itu? Kalau DPR tahu, Dewan Perwakilan Rakyat, singkatan, ya. Kalau MPR tahu juga, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini apa DNA ini? Kenapa disingkat? Ini DNA ini berasal dari bahasa Latin, bukan bahasa Indonesia dan bukan bahasa Inggris, tapi tulisannya seperti bahasa Inggris. Beta pegagak mau doa nembungnya. Kalau kita lihat seperti bahasa Inggris. Di sini ada saya tulis. Lembar. Ini perlu ini. Nyon kalian hanjit dah baca. DNA deoxyribonucleic acid. Walaupun disingkatkan dengan DNA. Jadi yang enak kita katakan DNA itu bahasa Latin.
susah kita gambarkan. Jadi al-hukmu ala syai' ba'da ma'rifati haqiqati, hukum kepada sesuatu setelah kita kenal apa sesuatu itu, apa DNA itu. Maka pada hari ini saya perkenalkan kepada bapak-bapak dan ibu, luas pengertiannya. Kalau kita kupas semua habis waktu panjang, tetapi yang kita maksud saja pada hari ini, seorang ayah umpamanya melahirkan seorang anak. Anak itu sebelum dia lahir, ibunya itu ada kahwin lagi, artinya awal dia kahwin, seperti yang terjadi pada waktu tsunami di Aceh. Setelah dia kahwin, kemudian dia meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, setelah lewat iddahnya, kahwin dengan orang lain, kemudian melahirkan anaknya itu. Anaknya itu serupa seperti rupa bapa yang ada, yang sudah meninggal dunia, tidak dengan bapa yang sekarang yang ada. Itu anak siapa itu? Kata bapa itu, anak saya. Kalau melihat wajah anak orang meninggal. Kepada siapa dibangsakan itu? Ini yang menentukan DNA. Ya, setelah dites melalui darah, pertama apanya yang diteskan? Golongan darah. Umpamanya di golongan darah itu O, yang bapaknya A, bapak yang dulu A, di sini O. Ini bagaimana ini bisa kita katakan anak dia? Apa anak bapak itu? Sedangkan sama anak darahnya itu, golongan darah waktu diambil sudah menjadi A. Seharusnya anak ini anak bapak itu yang sudah meninggal dunia, tapi dibilang oleh bapak yang hidup anak dia. Ini meragukan, karena ragu itu dibawalah kepada tes DNA. Hasil daripada tes DNA itu ada 5 orang diambil darahnya daripada saudara bapak yang meninggal dunia. Rupanya keluar A semua. Yang keluar O itulah daripada bapak yang akhir. Ada 3 orang keluar golongan darahnya O. Mana lebih banyak? Lebih banyak A kan? Berarti anak ini anak bapak itu. Cuma dalam masyarakat susah kita bilang anak bapak itu. Malu bapak yang kedua. Kenapa malu? Dipikir ini dirampas perempuan orang, padahal perempuan dia. Tapi yang menentukan anak itu, anak daripada bapa itu adalah yang darahnya lebih banyak cocok kepada anak yang sudah mati, bapa yang sudah mati, anak masih hidup. Berarti anak itu dibangsakan kepada bapa yang sudah meninggal dunia, bukan anak bapa yang masih hidup. Itu hukum dari DNA. Kesimpulannya itu hukumnya. Mengapa anak itu berbeda rupa? Itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah Ta'ala itu menggambarkan kamu, membentukkan kamu di dalam rahim bagaimana dia mau, baik serupa dengan bapa pertama wajahnya maupun dengan yang kedua. Tapi itu dalam kekuasaan Allah. Yang sangat menentukan adalah
tes DNA itu. Kami atau saya sudah menanyakan kepada dokter yang ahli DNA itu di Rumah Sakit Zainal Abidin, mengatakan begitu. Jadi anak itu tetap anak orang yang sudah mati, bukan anak orang sudah hidup. Walaupun orang yang sudah hidup itu mendakwa anaknya, rupanya duluan masuk anak orang yang meninggal dunia. Ini dasar hukumnya 90% akurat katanya pada zaman sekarang. Karena hal seperti ini tidak pernah terjadi pada masa Rasul. Apalagi di dalam ilmu ayah usul kami lihat, kalau ada sesuatu yang terjadi setelah tidak ada lagi Rasul, maka itu ada 3 pendapat dari ulama. Pertama, wajib diikuti. Yang kedua, tidak haram diikuti. Yang ketiga, yang diam saja, tidak diikuti kemana-mana. Berarti pendapat yang terkuat, wajib yang kita ikuti. Wajib bagaimana? Berdasarkan DNA itu wajib kita ikuti bahwa anak itu anak laki yang pertama yang sudah meninggal dunia pada waktu tsunami. Itu yang terjadi di Aceh, apalagi di tempat-tempat yang lain. Dan banyak kita lihat pada zaman sekarang hal-hal seperti itu. Kadang-kadang bukan anak dia, tapi dia tuduh anak dia, padahal anak laki yang pertama. Ini seharusnya harus dites dengan DNA. Kalau tidak, susah kita mengartikannya. Makanya dalam dasar hukum sangat akurat bahwa zaman sekarang ini, yaitu bahwa DNA itu sangat akurat menjadi dasar hukum Islam. Ada juga lewat rambut dilihat. Begitu lahir anak itu, rambutnya keriting. Bapak dia juga keriting dulu, sudah meninggal. Kemudian kawin dengan laki yang lain, si perempuan tersebut melahirkan anak, rambutnya lurus. Itu kan sudah berbeda. Itu dari rambut itu bisa juga dites dengan DNA yang menentukan anak siapa ini. Kalau melihat kepada rambut keriting, ya anak pertama, laki pertama sudah meninggal. Kalau melihat kepada dekatnya orang dengan ayah itu seperti anak kedua, tapi tidak boleh kita menetapkan, nisbahkan anak itu kepada suami yang kedua, karena yang keriting itu anak yang keriting, ayahnya yang telah meninggal keriting, dan juga saudara-saudaranya banyak keriting rambutnya. Makanya yang banyak menunjukkan kepada lebih benar 90% akurat di dalam agama. Maka dalam hal ini, barang siapa ada yang terjadi di kalangan dia bahwa ada perempuan dan laki-laki kawin, setelah itu ada anaknya, kemana dinisbah anaknya? Katakan kalau dia tidak kawin lagi, satu saja suami, itu adalah anak dia, tidak perlu dites DNA. Tambah agam pun tes DNA. Siapa dia juga nyoba tes na dua agam, apalagi na agam topo. Yang harus dites dengan DNA. DNA itu sangat akurat pada zaman sekarang untuk dilakukannya. Kita akan diperintahkan dalam agama kawin. Kawin itu kalau hikmah tasyri'nya yaitu untuk menentukan nasab dan bahwa tidak bercampur nasab. Seseorang yang kawin, kalau ada anaknya, anak siapa ini? Anak dia, bukan anak orang lain. Tapi kalau ada orang kawin 4, anak siapa itu?
itu melihat kepada keadaan bodinya itu. Kadang-kadang hitam, kadang-kadang hijau. Ada anak hijau, kalau ada anak hijau itu alhamdulillah, kalau tidak masya Allah. Kadang-kadang putih dia, ini paling banyak itu. Itu juga coba menentukan lewat tes DNA, bisa menentukan mendukung keadaan anak itu kepada tes DNA. Kita bawa ke rumah sakit, begitu katanya. Jadi beginilah caranya tes DNA itu sangat menentukan untuk anak siapa itu dan dari mana, dari siapa anak siapa itu. Kalau ada dua suami, pada seorang perempuan dua suami, bukan berarti dua suami satu isteri, dua suami, cuma sudah meninggal satu. Ini yang susahnya. Kalau kita tanya pada orang meninggal, harus kita gali kubur dia. Tetapi cukup dengan tes DNA-nya. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Berhubung waktu sangat singkat, inilah kalau ada yang tidak berkenan di hati, nanti dapat diperbaiki oleh materi-materi, oleh pemateri yang lain, dan kepada materi lain juga bisa memberi pengertian DNA tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penjelasan yang kali ini disampaikan oleh pemateri pertama oleh Abu Madinah, hukum DNA jid ke pedoman hukum pegangan mungkin di antara lain karena untuk menentukan nasab madang di dalam bingkai hukum dani kan hukum usul kan tauhid. Dengan penjelasan bisa jadi kebenarannya sampai 90%. Kalau hukum dani jangankan dikurang 50 plus 1 menyohana berlawanan dengan 50 plus put kajet pakai. Yang kedua dapat tersimpul apa yang kali Rasulullah sampaikan, ilmu yang nilai dua macam. Yang satu macam ilmu agama, yang kedua ilmu kedokteran. Antetaku lekunkannya dengan ilmu kedokteran tes tersebut, maka ilmu kedokterannya dapat pakai menunjukkan inilah ilmunya yang paling nilai. Di samping nilai pertama ilmu agama dan adalah tabib. Baik ilmu agama yang menyangkut dengan adalah jenis mengetahui darah asal usul manusia, atau memang ilmu kedokteran yang mengetahui kira-kira bibit tumbuh-tumbuhan dan bagai, sehingga mereka itunya lebih tepu dalam menyangkut dengannya. Karena demikian, sebelum bertemu berlawanan sehingga hentik hukum aghlabiyah tak jeribah umuji, maka kebiasaan hana meleset daripada putra. Kesimpulan, inilah juga jid kepedoman hukum tes DNA untuk menentukan nasab boleh-boleh. Lagi yang disampaikan adalah Abi dan Abu Madinah menyangkut dengan sirah suami dua isteri dua suami yang resmi menan. Nah sabatu sirah isteri dua suami, satu resmi satu hanan. Ada yang bertemu memang sirah isteri nak kecurangan, maka takut yang lahirnya curang teh tanggung karena lako pasti han teh hanarati takut nak curang kerja. Ini perkara yang di luar daripada persoalan tersebut. Tengku dan peserta yang kami muliakan, selesailah poin yang pertama dengan judul yang kalian dan dengan jawaban yang telah disampaikan.